Nabi as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Doain. Emang kalau doa setiap hari nggak cukup guru? Cukup. Tapi makin banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah, insya Allah kesempatan diijabah makin banyak. Betul. Bahkan saya pernah sampaikan, ada satu tempat doa yang sering kali kita lupa, Pak. Yang pertama, saat sujud. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aqraba ma yakunul abdu baina rabbihi wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat antara seorang hamba kepada Tuhannya saat dia sujud. Kita kalau sujud baca apa, Pak? Subhana Rabbiyal A'la berapa kali? Udah segitu doang. Kata Nabi, ini tempat mustajab. Minta sama Allah saat sujud buat siapa? Pertama buat orang tua kita. Cuman please saya titip, doa dalam sujud bacanya jangan ketika sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat jalan kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mir'an Samsuri. Teriring doa mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pengen ngucap salam satu kali lagi. Kelihatannya konsentrasinya belum nyampe dengerin ceramah. Mudah-mudahan salam saya menjadi sabab wasilah Allah anugerahkan rahmat dan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarona bidzikrihi dzikran katsira wa tasbihihi bukratan wa asila wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu Allahu nabiyya wa rasula wa qala ma'ana kafa bil mauti wa'idha salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumi la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, apal Quran semua ini. Pokoknya kalau ceramah wilayah sini mengaji syakur, jamaahnya apal Quran semua. Saya baru baca innalillahi, langsung ujungnya apal, wa inna ilaihi raji'un. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. 200 nilainya, apal 2 ayat. Mudah-mudahan yang senantiasa membaca ayat Al-Quran ini, mendengarkannya, memahaminya, insya Allah bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatidah yang alhamdulillah malam hari ini banyak sekali hadir bersama-sama kita. Kita yakin dan percaya kalau kita berkumpul dengan orang-orang alim, memandang wajah orang-orang alim, insya Allah bagian dari ibadah yang pasti akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada kiai, ada asatidah, ada orang-orang alim hadir bersama kita, kita kudu girang Pak. Sebab hadirnya ulama, insya Allah malaikat rahmah ngikut bareng bersama-sama beliau. Alhamdulillah diantaranya hadir guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mir'an Samsuri, guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mahsus, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdul Syakur, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Fauzi, Al-Mukarram wal Muhtaram Al Ustaz Abdul Malik, serta para kiai yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Wabil khusus lil khusus keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rasyidiyah yang malam hari ini menghaulkan para pendiri, para pengasuh YPI Ar-Rasyidiyah, guru kita almarhum almarhumlah Kiai Haji Abdul Rashid bin Liman, kemudian almarhumah Hajjah Makbulah binti Haji Ibrahim, serta almarhumah yang lainnya, yang kita yakin dan percaya semua doa-doa kita sampai kepada almarhumin wal marhumat insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majlis haul yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu anugerah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, Allah jadiin kita umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jadi umatnya Nabi enak apa enggak Pak? Enak enggak Bo? Enaknya apa? Salah satunya jadi umatnya Nabi, kelak kita diutus Allah Ta'ala sebagai umat yang terakhir, tapi masuk sorganya duluan. Yang amin cuman atu ini. Ulang lagi, ulang. Datangnya paling belakangan, masuk sorganya duluan. Kan enak banget datang belakangan, berkat duluan. Enak apa kagak Pak? Lah kiai itu mau urusananya. Kita jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk umat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala satu nikmat, bahwa ketika kita masih hidup di alam dunia, semuanya ada konsekuensinya dalam kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Makanya umat Islam mah umatnya Nabi punya syariat yang sempurna, bukan cuma ngurusin orang yang hidup, bahkan kita yakin orang yang meninggal masih ada hubungannya sama kita. Betul? Beda tuh sama tetangga sebelah. Ada yang meyakini kalau orang udah mati nggak ada hubungannya lagi sama orang yang hidup. Tapi kita diajarkan dalam agama, ketika orang yang sudah meninggal dunia, ini urusannya masih nyambung sama orang yang hidup Pak.
Makanya kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang yang masih hidup disuruh doain orang yang meninggal. Walladzina yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini Allah apa amin? Lah itu doa itu Pak. Walladzina yaqulun Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Amin apa Allah? Terserah dah. Kalau mau niat itu ayat Quran ya lafadznya Allah. Kalau niatnya doa bacanya amin. Amin ya Allah double sekalian. Ayat ini menunjukkan ajaran agama kita yang paling mulia, bahwa orang yang meninggal dunia itu nggak habis urusannya Pak. Makanya orang ketika disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendoakan orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia, karena kita yakin orang yang sudah meninggal dunia paling demen tuh kalau ada yang ngirimin doa. Kalau dikirimin kembang manfaat nggak kira-kira Pak? Nah, itu kita kalau ziarah biasanya pakai kembang apa kagak? Kira-kira kalau kembang manfaat apa enggak? Kagak. Kata ulama kita, kembang itu bagian dari ikhtiar kita. Kalau di zaman Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lewat di kuburan, Nabi petik tuh belarak korma. Tahu belarak? Blungkek. Cuman karena sekarang ribet nyari puun korma kagak nemu. Lah boleh diganti sama belarak kelapa boleh, diganti sama kembang boleh, cuman tolong kembangnya jangan ngajakin tukang kembang bohong Pak. Kebenaran saya punya rumah dekat Kober, itu tukang kembang biasanya kita beli kembang sama dia, habis kita taruh di atas kuburan, kita pulang diambil lagi tuh kembangnya Pak. Tuh tukang kembang aku noh. Makanya kalau saya sengaja nggak bawa kembang, nggak, udah langsung aja bacain Fatihah. Karena doa orang yang hidup nyampe. Apalagi doa anak, doa cucu kepada kedua orang tuanya, ini jelas punya dalil dan nas yang sangat kuat. Kalaupun caranya beda, orang yang nggak ngikutin kita terserah. Kita ini kan semuanya ngikutin dalil. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki dari Bani Salimah namanya Pak. Idja'a rajulun min Bani Salimah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi ditanya, punten ya Rasul, saya ini orang tua saya udah meninggal dunia, hal baqiya min birri walidayya syai'un ba'da wafatihima. Itu pertanyaannya Pak. Maaf ya Rasul, kira-kira saya udah tahu bakti sama orang tua hukumnya wajib. Tapi kalau orang tua saya sudah meninggal dunia, masih nggak ada tersisa cara saya berbakti kepada keduanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab, kalau kamu ingin berbakti kepada kedua orang tuamu saat mereka sudah meninggal dunia, Nabi menjawab, as-salatu alaihima
wal istighfaru lahuma. Rasulullah jawab yang pertama as-salatu. Ma mana as-salah? As-salatu lughatan ad-du'a'u. Rasulullah ngajarin kita kalau pengen berbuat baik sama orang tua yang udah meninggal dunia, yang pertama doain. Apa Pak? Terus kalau masih hidup doain jangan. Lah apalagi? Cuman jangan salah kaprah, giliran masih hidup mah dicuekin, ntar gua berbaktinya nungguin mati aja dah. Lah anak duraka yang begitu mah. Kalau masih hidup lebih-lebih. Padahal orang tua Betawi mah nggak ribet-ribet Pak. Apalagi nih seminggu sekali punya anak, tiap pulang sholat Jumat bapaknya dibeliin rokok Samsu sebungkus. Girang apa kagak bapaknya? Itu doanya merutug Pak, tahu merutug? Panjang batu doa. Apalagi emak nih, anaknya datang ke rumahnya, "Mak, maafin saya nggak bisa ngasih duit nih 1 juta aja buat emak." Ya Allah tuh emak pakai nanya, "Emang lu punya duit Tong?" Padahal mau diterima tuh duitnya Pak. Tapi dia nanya apa? "Emang lu punya duit Tong?" Kalaupun kita jawab kagak punya Nyak, lah udah Nyak mah nggak usah, buat elu aja. Padahal emak punya duit apa kagak dia? Kagak. Tapi ini bakti ketika beliau masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kata Nabi, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Doain. Emang kalau doa setiap hari nggak cukup guru? Cukup. Tapi makin banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah, insya Allah kesempatan diijabah makin banyak. Betul. Bahkan saya pernah sampaikan, ada satu tempat doa yang sering kali kita lupa Pak. Yang pertama saat sujud. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Inna aqraba ma yakunul abdu baina rabbihi wa huwa sajidun." Tempat yang paling dekat antara seorang hamba kepada Tuhannya saat dia sujud. Kita kalau sujud baca apa Pak? Subhana Rabbiyal a'la berapa kali? Udah segitu doang. Kata Nabi ini tempat mustajab. Minta sama Allah saat sujud buat siapa? Pertama buat orang tua kita. Cuman please saya titip, doa dalam sujud bacanya jangan ketika sholat berjamaah. Ini ada orang sholatnya ngikut imam, imam udah tahiyat dia masih sujud aja. Ketika ditanya, "Bang, emang apa sujud lama banget?" Lah kan sujud tempat mustajabah guru. Lah iya sembahyang, bukan lagi sembahyang jamaah, lagi sholat di rumah, sholat tahajud, sholat sunnah, sujudnya yang lama. Kalau perlu 1 rakaat berapa sujud? 2. Kita bisa 2 kali sujud 1 rakaat, masing-masing 1 sujud 1,5 jam. Kuat. 30 menit dah kuat. Kata ulama, doa yang terbaik ad-du'aul warid, doa yang ada di Quran atau doa yang diajarkan Rasulullah. Kalau nggak bisa kita doa pakai bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah, boleh pakai bahasa Betawi, boleh, tapi di hati. Kalau di lisan batal. Saat sujud kita minta sama Allah pakai bahasa yang kita ngerti dalam hati Pak. Yang orang Betawi, "Ya Allah, ampunin dosa baba emak saya." Bisa segitu doanya Pak. Yang orang Jawa, "Gusti Allah hampuro wong tuwa kula." Ngerti ora? Emang gak ada orang Jawa ini?
Yang orang Sunda ngomong pakai bahasa Sunda nggak apa-apa, tapi dalam hati. Itu tempat yang pertama. Al-makanu ats-tsani, tempat yang kedua, fi tahiyatil akhir. Ketika kita duduk tahiyat akhir. Kita kalau doa tahiyat akhir bacanya apa, Pak? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu assalamu alaika. Di ujung innaka hamidum majid itu doa yang banyak. Kalau dari Rasulullah, Allahumma inni, ya Allah aku berlindung kepadamu min fitnatil masihid dajjal, min fitnatil mahya wal mamat, wa min adzabil qabri, wa min adzabil akhirah. Tambahin rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Udah diamalin, Pak. Niat mulai entar malam tahajud, sujudnya yang lama, tahiyat akhirnya yang lama, doain kedua orang tua kita, insya. Nah, ulama kita pinter, doa dan istighfar buat orang tua. Dibuatlah acara-acara yang juga ada dalilnya. Orang sebelah bilang haul, nggak ada dalil, kata mereka. Padahal Nabi kita Muhammad SAW selalu setiap tahun datang ke makam istrinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ngapain? Mendoakan istrinya. Maka haul ketika ditanya adakah dalilnya? Ada. Karena Nabi kita Muhammad SAW setiap tahun datang ke kuburan istrinya. Kira-kira yang kita datengin tahu apa kagak, Pak? Pak, Bu, kata siapa? Itu kalau ziarah bulan puasa orang jarang ya. Tuh katanya jawabannya ngapa nggak mau ziarah bulan puasa? Orangnya kagak ada. Lemerad kemana? Ketika kita ziarah, ini orang yang ada di kuburan tahu, Pak. Apalagi yang kita ziarahi orang tua kita yang kasih kita amanah yang luar biasa ini. Kalau kita datengin dia girang. Mungkin kalau kita tahu dan dengar suaranya, dia bakal nanyain, tong madrasah bagaimana, TK muridnya ada apa kagak, lu sama abang lu pada berantem apa kagak, lu sama mamang lu akur apa kagak. Sayangnya kuping kita kagak denger. Justru itu nikmat dari Allah. Sebab kalau sampai kuping kita denger orang yang meninggal dunia ngomong sama kita, saya yakin gak ada orang yang lewat kuburan. Mengapa? Lo takut. Maka ulama kita bikin kayak begini nih, Pak. Selain ad-du'a wal istighfar, di hadis yang lain Rasulullah sampaikan as-sodaqoh, sedekah niatin buat almarhum almarhumah. Sering sedekah, Pak. Alhamdulillah. Berapa duit? Tuh kalau hari Jumat masukin kotak amal yang merah apa yang coklat? Apa lewat doang tuh kotak amal? Ini niatnya boleh dua, Pak. Kalau mau niat tawasul boleh, nggak perlu pakai ngomong saya sodakoh buat almarhum Fulan bin Fulan, nggak apa-apa. Cara pertama, saya niat sodakoh lillahi ta'ala. Selesai sodakoh, angkat tangan kita, Allahumma inna natawassalu ilaika ya Allah bisodakotina antaghfira lana dzunubana wa antaghfira almarhum abina Fulan bin Fulan wa ummina Fulanah binti Fulan. Bisa pakai bahasa Betawi aja dah. Ya Allah, saya bertawasul dengan sodakoh saya tadi, walaupun cuma 5.000, emang adanya segitu.
Abis mau ngasih gocap emang duitnya kagak, mau ngasih cepek bisa berantem sama bini saya ujung-ujungnya. Jadi goceng aja, ya Allah nggak apa-apa, segitu juga saya ikhlas banget. Saya bertawasul ampunin dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita nggak pakai tawasul, langsung aja sebagaimana yang sering diamalkan orang kampung kita, Pak. Saya sodako niat buat almarhum Pulan bin Pulan, Pulanah binti Pulan, Pulan bin Pulan. Tapi tolong kalau sodakohnya di masjid, ini kumpulan arwah almarhum almarhumah jangan kebanyakan. Ini kotak amal dimasukin amplop kadang-kadang. Alhamdulillah pemasukan amal dari Bapak Pulan 20.000 rupiah. Yang hadiahnya dikhususkan almarhum ada 30, Pak. Yang bacain kesian. Emang kalau nggak dibacain nama-namanya nyampe apa kagak? Nyampe apa kagak? Lah terus ngapain dibacain? Kadang-kadang ngasih gocap 100 nama kudu dibacain. Kalau di kampung saya, Pak, iseng-iseng nih kagak dibacain. Lah pulang Jumatan itu khotib nggak diajakin ngomong, nggak, udah. Khotib agak dantak, ustadz agak dantak, udah ngasih gocap, nama gue, bapak gue nggak disebut. Padahal semua tergantung niat. Malam hari ini sama, sodakoh sohibul musibah, sodakoh keluarga besar YFI Ar-Rasyidiyah, insya Allah sampai kepada almarhum almarhumah, amin ya rabbal. Kita mah bukan sodako duit, sodako tenaga sama sodako waktu. Hadir bareng-bareng di sini, insya Allah mengamalkan hadis Nabi, as-salatu wad du'a'u wal istighfaru alaihima. Yang kedua kata Rasulullah, Bapak Ibu, ketika kita sudah ingin berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, inqadhu ahdihima, melaksanakan janji-janji orang tua kita. Makanya perlunya anak tahu kira-kira bapak saya pernah punya janji apa sama orang. Kalau udah meninggal pikirin, segera bayarin. Termasuk kata Nabi, berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, menjaga silaturahim sama kedua orang tua kita, saudara-saudaranya. Ini yang maaf kadang-kadang orang bikin haul orang tua, saudara-saudara nggak dikasih tahu. Nih keliru besar kita, Pak. Kalau kita bikin haul orang tua kita, bilangin tuh mamang kita, encing kita, ponakan kita, misanan kita, bilangin. Emang apa nggak dibilangin? Orang dari zaman dulu guru berantem mulu sama bapak saya. Lah kali aja gara-gara kita yang ngundang dia, dia mau datang. Kalau udah diundang kagak mau datang juga, EGP. Tahu EGP? Emang gue pikirin. Lah kan diundang udah, disorok udah, pakai WA udah, pakai surat udah, kagak mau datang. Terserah dia. Yang keempat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ikramu sahibihima wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-temannya kedua orang tua kita. Orang tua kita dulu keren, Pak. Dulu kalau kita lebaran tuh suka disuluin, tahu disuluin? Saya dulu masih kecil suka iseng nanya, Pak kita lebaran kesini ini siapa? Oh ini mamang, dia ini adiknya bapaknya babaluh ini. Jadi saya manggilnya apa ini? Oh manggilnya mamang. Ono kesono manggilnya apa? Oh dia bapaknya abang bapak lo. Jadi lu manggil sama dia abang. Tuh orang dulu begitu, Pak. Nah ini sekarang gara-gara medsos, gara-gara teknologi, akhirnya kekerabatan dan kekeluargaan makin gak jelas. Kudunya manggil mamang, manggil abang.
Ada yang begitu? Ada. Kudunya manggil encing, malah manggil namanya Saroh. Dari mana roh lu roh? Lo panggil cing, dari mana cing? Ini orang tua kita Betawi keren pak. Dulu semuanya jelas. Kalau lu kudu manggil sama dia abang, panggil abang walaupun umurnya tuaan. Tapi karena dia itu anaknya, bapaknya abang bapak lu, manggilnya apa sama dia? Abang sama empok. Walaupun usianya tuaan dan mudaan dari kita pak. Saya punya sepupu usianya masih muda, jauh di bawah saya, tapi karena bapaknya dia abangnya bapak saya manggil namanya. Orang tua dulu marah pak, panggil abang, itu abang lu. Ini supaya kekerabatan nyambung. Nah teman-teman orang tua kita almarhum almarhumah, ayo kita sambungkan lagi. Yang paling akhir tadi disampaikan oleh Kanjeng Rasul, amanah beliau yang harus dijaga dan dilestarikan dengan sebenar-benarnya. Ini pasti PR yang gak ringan buat keluarga besar. Ini ada Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rasyidiyah. Waduh subhanallah, ini amanah luar biasa. Apalagi amanah menciptakan orang-orang yang ahli ilmu, menciptakan orang-orang yang ahli dalam dan mengerti urusan agama. Kalau nyetak orang pinter matematika mah nggak tapi repot pak. Tapi kalau kita mengkader kiai, gampang apa susah? RT mati, jangankan mati, masih sakit juga udah ada yang gantiin. Wali kota mati, nggak pakai nunggu mati, baru sakit-sakitan nih udah ada yang nyala wali kota. Tapi kalau ulama, kiai, ustadz yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang susah. Maka nyok saya ngingetin buat diri saya sendiri dan kepada seluruh keluarga besar, ini amanah yang luar biasa. Memang amanah madrasah mah beda sama amanah kontrakan. Kalau orang tua nitipin kontrakan, apalagi sebelum meninggal anak dikumpulin, tong itu kontrakan ada 100 pintu, lu bagi rata aja. Kira-kira bapaknya mati sedih apa girang kita pak? Lo 100 pintu anak cuma 2, le gocap-gocap. Lah ini sekali dikasih amanah, tong itu madrasah lu terusin, majlis taklim lu terusin, pesantren lu terusin. Apa kata anak, ya susah gue ini. Tapi insya Allah ini amanah yang luar biasa, yang kalau dijalankan dengan sebenar-benarnya insya Allah jadi berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini kebagian berkah dari orang-orang yang kita haulkan malam hari ini insya Allah. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sekedar itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf terutama kepada para guru jika saya minta lebih awal. Mudah-mudahan menjadi maklum adanya. Yang paling akhir kita baca satu umul kitab suratul Fatihah, kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab yang penuh berkah ini, mudah-mudahan almarhumin almarhumat senantiasa diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihata ila hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.